the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Imunitas adalah mekanisme pertahanan tubuh dari zat asing yang bekerja dengan cara memberikan sinyal guna mengaktifkan setiap komponen yang ada pada sistem imun ketika ada mikroorganisme, bakteri maupun virus terdeteksi masuk menyerang tubuh. Macam-macam sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan non-spesifik dan sistem pertahanan spesifik. Sistem pertahanan non-spesifik atau pertahanan bawaan adalah jenis pertahanan tubuh yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Penyusunnya adalah pelindung permukaan tubuh, barir, pelindung senyawa kimia sel darah putih, leukosit, protein antimikroba atau protein komplemen dan respon peradangan. Sementara sistem pertahanan spesifik atau pertahanan adaptif adalah lapisan pertahanan ketiga yang akan aktif jika sistem ketebalan non-spesifik gagal mengalahkan patogen. Sel utama yang menyusunnya adalah limfosit, limfosit B dan limfosit T, antibodi LGM, LGG, LGA, LGE, dan LGD. Jadi ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu ada 4 plastik, yang kedua yaitu ada 4 buah segar, yang ketiga yaitu ada 1 buah apel busuk, yang keempat yaitu ada spidol, yang kelima yaitu ada alkohol, yang keenam yaitu ada tisu. Cuci bersih semua apel. Masukkan apel segar pertama ke dalam plastik, ikat dengan rapat, lalu beri label nomor 1 menggunakan spidol. Langkah selanjutnya, ambil tusuk gigi lalu korek daging apel yang busuk. Dengan tusuk gigi tersebut, oleskan perlahan pada permukaan kulit apel segar yang kedua. Namun, jangan sampai kulit apel tergores. Ulangi proses ini hingga 3 kali pada permukaan kulit yang lain. Kemudian, masukkan apel kedua ke dalam plastik, ikat dengan rapat dan beri label nomor 2. Langkah ketiga, ulangi kembali langkah kedua untuk apel segar yang ketiga. Namun, bedanya pada apel ketiga, setelah menggoreng potongan apel busuk, lukai kulit apel ketiga dengan cara menusukkan tusuk gigi dan membuat goresan pada permukaan apel. Ulangi proses ini sebanyak 3 kali pada apel, lalu masukkan apel ketiga ke dalam plastik, ikat dengan rapat, dan beri label nomor 3 pada plastik. Nah, langkah yang keempat, ulangi langkah ketiga untuk apel segar terakhir. Namun, setelah dilukai, usap bagian yang tergores dengan tisu yang telah dicelupkan pada alkohol. Ulangi prosesnya sebanyak 3 kali dan pastikan bagian yang tergores terbilas alkohol secara merata. Lalu, masukkan apel terakhir ke dalam plastik, ikat dengan rapat, dan beri label 4 pada plastik. Nah, itulah semua langkah kerja yang sudah dilakukan oleh kita. Kita tinggal menunggu beberapa hari dan tinggal diperiksa. Halo teman-teman semuanya, hari ini adalah hari kelima setelah membuat apel uji coba. Nah, yang pertama yaitu ada apel pertama. Dia tidak mengalami kebusukan atau oksidasi, ciri-ciri dari kebusukan. Masih terlihat baik-baik saja. Lalu kita lanjut ke apel yang kedua. Apel kedua yang sudah diolesi oleh apel busuk, ini terlihat mengalami kebusukan. Teksturnya sudah mau melembut dan sedikit oksidasi.
yang ketiga, ini mengalami kebusukan yang parah. Coklatnya coklat pekat mengalami kebusukan parah dan sudah tidak layak dikonsumsi. Lalu yang terakhir yaitu ada apel yang keempat. Apel keempat ini dibaluri, ditusuk-tusuk dengan apel yang busuk. Namun dia dibaluri juga dengan alkohol. Mengalami sedikit kebusukan tetapi tidak terlalu parah. Coklatnya tidak terlalu pekat dan teksturnya masih keras. Itulah tadi. Kesimpulan, apel pertama yang tidak dikontaminasi oleh apel busuk terlihat masih baik-baik saja dan masih layak dimakan. Apel kedua yang diolesi daging apel busuk hanya di permukaannya terlihat agak berembun karena apel tersebut mengeluarkan gas etilen. Apel ketiga sudah mulai membusuk karena bagian daging apel tersebut menimbulkan embun yang sama yang berasal dari gas etilen. Apel keempat nyaris sama seperti apel ketiga, namun pembusukannya agak lambat karena adanya alkohol di awal yang menghambat pembusukan yang menyebar. Jadi, apel-apel ini sama seperti sistem imunitas tubuh kita. Jika kita terkontaminasi virus dan tidak segera diobati, maka lama-kelamaan virus tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh kita dan dapat menyebabkan imunitas kita melemah sehingga kita menjadi sakit, lemas, dan lain-lain. Dan ternyata kulit kita juga bisa menjadi salah satu bentuk perlindungan kita loh, sesuai dengan salah satu bentuk penyusun pertahanan non-spesifik yaitu pelindungan permukaan tubuh atau barrier. Terima kasih.